belajar dari semangat misioner Santo Anodus Jansen, dan juga apa yang dikatakan oleh Yesus hari ini. Kita mau belajar untuk menempatkan kehendak Allah di atas kehendak kita sendiri. Salam Bapak Ibu, saudara dan saudari, sahabat-sahabat Garam Dunia yang terkasih. Hari ini gereja merayakan pesta Santo Arnoldus Jansen, seorang imam dan pendiri 3 kongregasi, imam-imam dan bruder SWD, para suster SSPS dan suster SSPS Adorasi Abadi. Bacaan-bacaan kudus yang kita renungkan pada kesempatan ini mengajak kita semua untuk mengedepankan kehendak Allah di dalam hidup, panggilan, karya pelayanan kita, bukan kehendak kita sendiri. Belajar dari Santo Anodus Jansen yang mendirikan 3 kongregasi misi. Dia selalu mengutamakan kehendak Tuhan di dalam setiap langkah misioner yang diambilnya. Melalui proses permenungan yang dalam, Santo Anodus Jansen mampu membaca tanda-tanda zaman dan menjawabinya sejauh kemampuannya. Ia berusaha setia pada kebijakan utama gereja, tetapi juga mengambil terobosan dalam karya-karya lintas bangsa dan budaya. Namun, inti pendekatannya tetap sama, yakni kehendak Tuhanlah yang menjadi kehendaknya. Karena di akhir hari yang harus diutamakan ialah kemuliaan Allah dan keselamatan bangsa-bangsa. Di dalam mewujudkan impian membangun kerajaan Allah, satu unsur yang sangat diperlukan ialah pertobatan dari dosa, kelemahan, baik dosa-dosa gereja maupun dosa-dosa pribadi. Kita dapat berpegang pada kata-kata Yesus bahwa tidak ada orang yang bisa mewartakan Kristus kalau ia tidak turut mengambil bagian di dalam sukacita kehadiran Sang Mempelai. Seperti digambarkan di dalam Injil hari ini, mempelai itu adalah Kristus dan gerejanya, di mana kita menjadi anggotanya. Kita tak dapat mengambil jarak darinya, lalu menilai semuanya menurut sudut pandang kita. Pertobatan kita perlukan agar kita dapat menempatkan anggur dalam kantong yang tepat. Karena jika anggur yang baru disimpan di dalam kantong yang lama, baik kantong maupun anggur itu akan terbuang. Seorang pewarta harus bisa melupakan dirinya dan mengutamakan Kristus, sehingga nama Kristus Sang Mempelai itulah yang dimuliakan. Bapak, Ibu, saudara dan saudari, umat Tuhan yang terkasih, Raja Saul ditolak oleh Allah karena ia mengingkari kehendak Tuhan
dan memilih untuk menuruti keinginannya sendiri. Pola hidup dari orang-orang Farisi ditolak Yesus karena penuh dengan kepalsuan dan menyesatkan. Murid-murid Yohanes Pembaptis dikoreksi oleh Yesus karena mereka mencoba membenarkan tindakannya yang tidak sesuai dengan pesan pembaharuan Yesus. Maka kalau kita merenungkan pesta Santo Anunciación hari ini dan seluruh bacaan kudus, kita pun belajar untuk dikoreksi oleh Yesus jika kita mengingkari kehadirannya yang Maha Rahim dan lebih berusaha menonjolkan diri di dalam hidup dan pelayanan kita. Mari Bapak Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, belajar dari semangat misioner Santo Anunciación dan juga apa yang dikatakan oleh Yesus hari ini. Kita mau belajar untuk menempatkan kehendak Allah di atas kehendak kita sendiri. Kita mau berusaha supaya nama Tuhan makin dimuliakan dalam hidup panggilan karya pelayanan kita, bukan kita. Karena kita hanyalah alat di tangan Tuhan untuk membawa kabar sukacita bagi banyak orang. Semoga kita memiliki kerendahan hati untuk sampai kepada titik ini, bahwa kehendak Allah yang harus menjadi prioritas di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.